dan akan sekaligus membuka raker kedua pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Muhtaromin, para sepuh, para bini sepuh, para kiai, baik yang hadir maupun yang gaib. Habib Odi, terus selaku yang mewakili yang mengucapkan Nahdlatul Ulama ya, Kabupaten Malang, ada Bu Fanani, ada Bu Sakidik, ya, sesepuh Gus Bumi Kabupaten, Gus Aziz dan semua jajarannya, teman-teman semua pengurus Gus Bumi dari MBC ya, MBC seluruh Kabupaten Malang yang mudah-mudahan ya selalu di dalam perlindungan Allah SWT ya, sehat ya, sejahtera sehingga bisa total ya berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama melalui jalan kebudayaan. Yang pertama-tama juga saya ingin mengucapkan selamat ya Raker yang yang kedua pada hari ini. Mudah-mudahan saya juga berharap ya ini satu inovasi ya berikutnya ya, depannya di hotel. Saya tadi sudah membayangkan ini gimana di hotel gitu, tapi untuk juga ini salah satu inovasinya juga ini ya. Inovatif ya, tidak hanya di hotel tapi boleh merokok juga. Jadi ini bagi bumi di hotel inovatif, bagi petugas hotel itu juga inovatif. Nah, selanjutnya gini, saya ingin menyampaikan ini waktunya sangat singkat karena maghrib ya. Aman ya, resmi aman, kalau lebih sedikit nggak apa-apa ya. Jauh-jauh ya dari Jogja gitu, perjalannya 6,5 jam. Tadi malam saya berangkat jam 9, nyampe sini setengah 4. Nunggu jemputan sampai setengah 5. Yang jadi jemput belum bangun ternyata, jadi saya harus membangunkan yang menjemput dulu. Nah, pertama-tama begini ya. Oke, hanya banyak hal tadi ada bagi sampai Gus Aziz sudah dimulai banyak kegiatan dengan kita merancang dan merangkai supaya kuat cara koordinasinya maupun nanti dampaknya supaya meluas. Tadi dari pengurus cabang Odi sudah menyampaikan banyak 5 inovasi kunci gitu. Nah, saya ingin menambahkan bagaimana itu semua sejalan dengan jati diri resminya. Pertama-tama begini, ini teman-teman semua sudah tahu nggak kepanjangannya resmi? Ya. Sudah tahu nggak? Jadi tadi pagi siang tadi itu pas acara di Resmi Kota itu, siapa Pak Jo itu kan yang itu bikin kuis gitu, setelah beliau pentas itu bikin kuis. Salah satunya pertanyaannya siapa yang bisa nanti dapat door prize gitu. Pertanyaannya salah satunya adalah apa kepanjangannya Resmi? Nggak ada yang berani ngaco, saya kaget. Ada satu yang ngaco aja salah. Jadi ada masalah pertama-tama itu sebelumnya dari hal yang paling sederhana. Ya. Kepanjangannya apa seperti itu? Ini untuk di internal pengurus saja jangan-jangan ada yang belum selesai. Ya, apalagi orang dari luar. Ya. Banyak nggak tahu anak-anak muda SMA tahu kalau sebelumnya apalagi anak-anak muda. Mungkin orang tua sebelumnya apa? Oh, kan kelompok gabus gitu ya. Terus bumi itu apa? Gitu. Apa dulu itu? Apa drama ya? Ada drama gitu. Hanya kegiatan. Yang sekarang apa ya? Terus bumi itu apa semacam les matematika gitu kan? Saya pernah survei tahun 2010. Memang dan di lingkungan NU pun, ya saya pernah survei muktamar
NU di Makassar 2010 ya, waktu itu saya sudah di waktu terus bumi PBNU juga waktu ketuanya masih Mas Sastro ya, Al-Natawi Sastro itu. Saya disurvei nyebarkan kue surat ke seluruh peserta muktamar yang hadir. Saya tidak tahu, saya nggak pakai lah ya, saya tidak berapa gitu bagi sejauh yang bisa tangkap dan sejauh ini bisa salah itu tentang mereka tahu nggak arus bumi. Ternyata lebih dari 90% tidak tahu arus bumi. Sehingga saat itu hampir lebih dari 70-80% terus di seluruh lingkungan PECA pun tidak membantu arus bumi. Jadi ini salah satu masalah mendasar juga, mengenalkan arus bumi di lingkungan arus buminya sendiri, mengenalkan arus bumi di arus bumi lingkungan NU, kemudian ke luar dimulai dari kepanjangannya itu. Jadi arus bumi itu dulu awal, jadi arus bumi itu nyawanya double, nyawanya double. Jadi pertama kali berdiri tahun 62 ya, tahun 70-an mati lah gitu aja, atau pingsan atau mati suri, baru dihidupkan lagi. Muktamar itu tahun 2000 zaman Gus Dur PBNU cuma baru rekomendasi, lalu baru terwujud 2005 zaman Kiai Haji Muzadi almarhum ya. Nah itu nyawa kedua gitu. Nah ini ada dua kepanjangan yang berbeda ya. Tahun 62 itu kepanjangannya Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia. Itu yang tahun 62. Nah yang kehidupan kedua itu berubah, yaitu Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Jadi kalau dulu orangnya seniman budayawan ya, orangnya yang bergabungan dilembagakan, karena dulu memang awal berdirinya Banom ya. Sampai sekarang juga banyak kiai yang masih imajinasinya les bumi Banom ya. Kemarin di muktamar kemarin kita mengusulkan les bumi Banom di ACC disetujui aklamasi di sidang komisi, tapi tidak ditok di pleno. Dan kebijakan ketum PBNU sekarang tidak mengizinkan ada Banom baru lagi. Jadi sehingga nanti semua Banom yang sudah terlanjur terlalu sebetulnya akan diusahakan kembalikan. Hanya Banom itu hanya terkait demografi aja ya. Jadi anak muda Ansor, Fatayat, Muslimat, Ibnu, PBNU maunya gitu kan, hanya itu. Nah ya udah nggak apa-apa ya, kalau takdirnya Banom ya Banom, kalau enggak ya yang hari ini prakteknya juga sebetulnya sudah mirip. Ini bahkan ya sebetulnya gini, rekomendasi muktamar NU kemarin itu kan nanti soal pengesahan les bumi itu dibawa ke Munas. Nah kemarin Munas di asrama haji beberapa hari yang lalu itu tidak mengagendakan soal Banom ini ya, karena itu amanat muktamar. Tapi dilalah itu sedang pleno Gus Ulil Afsar Abdallah itu beliau komisi rekomendasi, lalu saya untuk Dewas Bumi untuk mewakili di komisi rekomendasi Mas Sastro Al-Natawi. Lalu ketika menyampaikan hasil pleno itu berdua itu Gus Ulil itu menyebut gini, saya ditemani dari Danau Plus Bumi. Jadi sebetulnya secara tidak sengaja, tidak disadari itu sudah ditetapkan di Munas kemarin ya. Tapi sudah kita biasa aja, malah kita hikmahnya besar bahwa kita nggak direpotkan ya. Kalau Bandung hari ini mungkin kita nggak, kalau masih kita konferensi itu nanti yang dengan apa, dengan apa, saya bikin kongres nasional sampai konvoking itu ada habis. Waktunya nggak sempat pentas seni, nggak bisa sempat wayangan, nggak sempat semulasan, nggak sempat macam-macam gitu. Jadi yang penting ininya ya, yang penting kemudian kegiatannya. Nah dan di PBNU hari ini itu memang logika namanya ya, logika tata kelola kelembagaan itu organisasi itu. Misalnya PBNU, Les Bumi PBNU itu nggak boleh bikin kegiatan sendiri. Les Bumi PBNU bikin kegiatan dilakukan oleh Les Bumi PBNU, apa nggak boleh. Jadi kegiatan Les Bumi PBNU itu yang menjalankan ya wilayah ya Cabang. Ya.
Demikian juga Penulis Bumi cabang yang berangkat MBC dan praktik bareng terus. Yang kedua itu juga mesti melibatkan tidak hanya Les Bumi aja, mesti melibatkan bahkan dilibatkan dan semua lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama yang terkait diajak. Dan kemudian dampaknya program yang dilakukan itu harus berdampak langsung kepada masyarakat yang paling bawah dan tidak harus warga NU, yang ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia inklusif. Ya. Jadi ini yang menjadi satu pedoman ketika kita ya. Dulu kan seniman itu bikin kegiatan, dibikin sendiri, pentas sendiri, ditonton sendiri, dipuji sendiri, diupload sendiri, terus ketawa gitu untuk lingkungan sendiri. Gitu itu enggak zamannya begitu ya. Jadi bagaimana bikin program itu terukur sampai berdampak. Nah, salah satu yang sekarang digerakkan oleh PBNU pengurus itu kan gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama, ya udah beberapa kali launching terakhir kemarin di dan udah mulai terbentuk ini. Nah, salah satunya nanti Les Bumi itu akan dilibatkan di dalam GKM NU itu. Tapi nanti juknisnya seperti apa kita belum tahu. Tapi mungkin ini perlu dipikirkan teman-teman yang di bawah, mulai mengimajinasi apa yang akan bisa dilakukan gerakan Les Bumi seniman itu untuk membangun keluarga maslahat. Salah satu poinnya bermasalah itu indikatornya itu cinta lingkungan, cinta alam, dan seterusnya ada beberapa itu. Nah, mungkin bisa dibayangkan nanti kemudian kalau sehingga itu program Les Bumi itu menjawab soal itu. Ini problem hari ini problem keluarga, ya keluarga di kampung-kampung. Saya menjelaskan bagaimana saya pernah mengusulkan kepada Mbak Alisa Wahid ya, daripada penataran kan salah satu kan program pasangan yang sebelum menikah itu kan kayak ditatar keluarga masalah dibangun begini gitu. Ini kalau hanya diberitahu normatif itu lupa. Tapi kalau sambil dijelaskan dibutuhkan film misalnya ya, itu kan bisa dibawa pulang digambarkan itu contoh. Nah, di film itu kan membutuhkan banyak unsur seni itu ya, ada seni peran ya, seni dialognya, narasinya, cerita, ada filmnya dan seterusnya itu. Dan itu bagiannya Les Bumi. Itu salah satu contoh dan itu perlu digambarkan. Nah, teman-teman sekalian ya, itu tentang untuk sampai ke sana kita mulai dari pengertian internal Les Bumi dulu ya. Udah semua tahu ya apa kepanjangan Les Bumi? Lembaga Seni Budaya Musik Indonesia. Nah, nanti beritahu pengurus MBC-nya masing-masing. Pengurus MBC-nya masing-masing. Nah, yang kedua isinya sebenarnya gini. Kalau ada penekanan lain, ya. Penekanan lain begini. Sejarah Les Bumi itu, ya, pertama kadang ini masih banyak pengurus NU itu sampai terakhir pidatonya Gus Ketum, mohon maaf ya, di Harlah Les Bumi di Ismail Marzuki. Nah, itu kan beliau masih mengacu definisi seniman budayawan. Betul yang untuk mereka masih mengenal ya. Tapi juga beliau masih membawa pikiran bahwa Les Bumi itu didirikan karena politik. NU sebagai partai politik, lalu Bung Karno bicara mengenai Usdek, lalu demokrasi terpimpin, ada Nasakom gitu ya. Nah, yang bangkit kenceng pakai jalan kebudayaan seni itu lekra gitu, lalu NU bikin Les Bumi untuk menandingi lekra. Masih banyak yang berpikir seperti itu. Les Bumi itu untuk menyelesaikan. Nah, ketika lekra udah nggak ada, lalu apa gunanya bikin Les Bumi lagi? Udah selesai. Nah, ini juga harus perlu tahu, teman-teman harus paham. Sejarah Les Bumi bukan pertama-tama untuk menyanyi lekra dalam arti gerakan politik. Ya, risetnya Mbak Entis ya, Khairul Hisam yang tadi terbitkan lagi sudah lama itu, dia bilang keliru. Jadi sebetulnya ada juga kebutuhan sejak berdirinya IPPNM itu tahun 30-an itu ada kebutuhan di lingkungan NU pesantren. Ya. Untuk apa? Untuk menghidupkan seni budaya yang menjadi warisan dari leluhur.
tidak, ya itu muncul kebutuhan banyak sekali. Dan tidak hanya menghidupkan, menjaga yang sudah ada, tetapi juga mengembangkan bagaimana mengadopsi perkembangan di bidang seni budaya itu supaya apa? Orang-orang pesantren, orang-orang NU itu tidak ketinggalan. Ya. Jadi terus bumi itu membawa amanah sebetulnya tidak hanya al-muhafadzah al-qadimi sholat, tapi al-ahdubin jadidil aslah. Dan kelas bumi sudah bisa membuktikan itu generasi pertama ya, yang dilalah yang tergabung itu malah para intelektual, para seniman top nasional yang kemudian gebrakannya di bidang perfilman itu jenis seni yang paling mutakhir zaman itu ya, paling modern, dan itu munculnya dari NU meninggalkan jejak itu. Nah hari ini ya saya juga sering ditanya ya, generasi awal terus Ismail dan Gatot itu ke depan sekali film. Ya. Generasi berikutnya Mas Sastra itu 2 periode meninggalkan kelompok musik Cageng Garjo ya itu terima itu. Nah Kiai Agus sejarah kembali zaman Wali Songo bahkan sejak sebelumnya sampai Dewa Cengkar sampai zaman Kalakia dan seterusnya itu wajib kan ya. Nah tantangan hari ini gitu loh ya itu gimana ya sudah punya yang jauh ke depan film Quran. Nah hari ini yang ke depan masih ada yang jauh di depan lagi ya, era digital AI ya. Ini yang penting juga teman kelas bumi itu memahami ini karena ini juga ujung tombaknya kelas bumi ya. PBN kemarin Munas juga salah satu pencanangan itu digitalisasi, menuntaskan transformasi digital masyarakat NU. Jadi ini ke depan akan digitalisasi semua itu. Nah ini kelas bumi yang paling peka ya, mesti ke depan itu. Nah jadi teman-teman sekalian, ini al-muhafadzah al-qadimi sholah wal ahdubin jadidil aslah itu sebetulnya gerak yang paling nyata real itu dulu dilakukan melalui kelas bumi. Nah kita nggak itu sehingga kalau ditanya orang yang nanya kelas bumi kok berdiri kok ini mereka udah nggak ada apa macam-macam gitu, bukan itu. Ya. Nah di bidang politik pun itu tidak semata-mata politik dalam arti kekuasaan sebetulnya ya. Tapi politik membangun narasi untuk menyambungkan antara nasionalisme dan komunisme yang sekuler itu ideologi itu akidah. Ya, karena itu kemudian saya membawa tema ketika hari kemarin itu mencari pancer kebudayaan ya, di tengah percaturan ideologi. Ya. Nah ini yang belum clear hari ini problem Indonesia hari bangsa kita adalah tidak berpijak pada pancer kebudayaan ini ya. Kenapa? Begini ya. Ini kalau seni sudah selesai semua lah, semua seni silahkan dimainkan, dikuasai dengan itu. Ya sebenarnya tidak membatasi jenis atau genre kesenian. Semua kesenian apapun jenisnya, model luar itu sudah nggak ada soal. Ya. Yang soal pengertian kebudayaan ini. Ya. Pengertian budaya di dalam perjalanan bangsa ini tadi juga tema dialognya ini itu sebetulnya kalau kita lihat ya, ini Dennis Lombardo mengatakan kata budaya itu baru muncul dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia tahun 30-an polemik kebudayaan ya. Apa tema polemik kebudayaan itu? Indonesia itu kebudayaannya apakah akan mengacu ke barat atau ke timur? Jadi yang barat atau timur itu tahun 30-an. Lalu tahun 50-an itu ada polemik kebudayaan lagi ya. Itu temanya kebudayaan Indonesia apakah universal atau lokal, nggak selesai. Lalu tahun 60-an muncul polemik lagi, Nasakom Indonesia itu akan mengarah ke nasionalisme, komunisme atau Islamisme agama. Bung Karno ingin menggabungkan itu, nggak selesai juga. Yang terjadi apa? Kita tahu semua peristiwa 65 tragedi besar, dan tragedi besar itu dampaknya sampai sekarang masih belum selesai. Pembelahan jiwa bangsa belum ketemu ini percaturan ideologi barat atau timur, universal atau lokal
nasionalisme atau komunis atau agama. Rumusannya seperti apa belum ketemu. Kenapa? Belum ketemu pancernya. Nah ini penting ya. Nah pemerintah Indonesia baru 2015 Presiden Jokowi mengesahkan, DPR itu mengesahkan undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah itu dilihat harus masuk ke situ itu ya. Nah di situ adalah seni budaya tradisional itu muncul semua di situ. Nah dulu tahun 60-an itu yang memaknai seni tradisi yang menggunakan untuk kampanye ideologi itu letteran. NU kalah di sini. Wayang, ketoprak, ya, terus semua media-media seni tradisi itu yang aktif menggunakan letteran. Diisi apa? Membangun narasi. Cerita Wali Songo rusak di situ. Ya. Lalu wayang nilai-nilai luhurnya menjadi rusak, ya, menjadi berbeda. Itu absen. Nah hal ini mungkin kita mesti memunculkan memunculkan itu menggunakan media tidak ya, yang tradisi juga ya, yang modern ya, tapi yang penting kontennya kita mesti bisa memberikan pancernya itu melalui media-media. Ya. Nah pancernya apa? Di Rakernas Kelas Bumi PBNU di Jagakarsa. Ya lalu kita mengambil tema tauhid menumbuhkan kebudayaan, menyuburkan pohon kehidupan. Nah ini sudah dalam rangka pancernya itu mestinya di sini. Ya. Nah ini teman-teman Kelas Bumi itu ini kami di PBNU Kelas Bumi PBNU sedang membuat modul untuk kaderisasi tadi ada dari arahan itu. Ini mesti gerak teman-teman Kelas Bumi itu juga dalam gerakan kesenian dan lain-lain itu mesti punya panduan yang jelas. Ini kebudayaan tauhid menumbuhkan kebudayaan seperti apa? Apa sih gerakan Kelas Bumi bedanya dengan kelompok ketoprak yang lain? Apa bedanya ketoprak yang Kelas Bumi dengan ketoprak yang bukan Kelas Bumi? Bedanya apa? Keroncongnya Kelas Bumi dengan keroncongnya yang bukan Kelas Bumi bedanya apa? Filmnya Kelas Bumi dengan bedanya dengan filmnya Kelas Bumi apa bedanya? Ini harus ada karakternya, jati dirinya. Ya. Dan yang perlu digodok ya. Mudah-mudahan saya bisa menuliskannya, saya punya bayangan. Tauhid menumbuhkan kebudayaan, gerakan kebudayaan kita itu akarnya dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi menerjemahkannya bagaimana gitu ya. Nah, menerjemahkannya itu antara nanti mesti di awal ya. Ini pengurus bumi itu mesti apa-apa cekap. Ya, dulu seniman terjadi itu apa-apa sifat 20. Nah sifat 20 itu bukan kita pahami untuk mendiskusikan seperti Mu'tazilah dan lain-lain. Itu sudah itu di dalam di Nusantara itu sifat 20 itu menetapnya di dalam diri kita. Nah ini harus digodok ya, sifat 20. Jadi yang menggerakkan gerak kebudayaan kita adalah bekerjanya 20 sifat itu di dalam diri kita. Ya sehingga manusia. Karena begini ya, ini yang juga penting. Di beberapa daerah di Rakernas kemarin muncul ya banyak hambatan-hambatan tantangan Kelas Bumi itu karena pengurus NU-nya nggak ngerti apa itu kebudayaan. Ini belum selesai. Tahun 60-an Asrul Sani itu berdebat dengan kiai-kiai, kalau nggak ada Mbah Wahab ya udah baca dulu ya. Karena dilindungi Mbah Wahab, Kiai Saifuddin Zuhri. Kenapa? Karena banyak. Ya, salah satu tema yang sering diungkapkan beliau itu soal belum nyambungnya bahasa agama dengan bahasa kebudayaan. Para kiai pakai oke, ya laki-laki perempuan gak bercampur haram, begitu aja, ya. Musik alatul malahi haram, ya. Tari-tarian haram, kan gitu. Nah, lah kebudayaan mana kalau begitu ya? Gak boleh perempuan gak ketemu gitu kan? Gak boleh nyanyi ya, gak boleh main musik gitu loh, gak boleh tari, ngapain gitu ya? Mati kan. Nah padahal bahasa kebudayaan kan menggunakan bunyi-bunyian, tari-tarian itu kan untuk menyampaikan makna. Ya. Jadi kiai itu hanya ngerti bahasa agama, gak ngerti bahasa kebudayaan. Nah banyak seniman ngerti bahasa kebudayaan, tapi gak ngerti bahasa agama. Nah sampai sekarang masih terjadi ya.
masih terjadi. Nah banyak saya tanya juga di Aceh kemarin itu kenapa belum berhenti membentuk resmi. Salah satu kendalanya sebenarnya di bolos itu syariat Islam kan di Aceh kan berlalu syariat Islam. Ketua PBNU yaitu MPU nah, dia masih kita dialog dulu ya, harus ketemu friendnya. Nanti proses bumi di MPU itu juga harus bisa mengkomunikasikan ya bahasa kebudayaan dengan bahasa agama. Nah oleh karena itu penting sebetulnya di kepengurusan bumi itu. Nah, ini juga karena ketidaktahuan banyak pengurus NU itu membentuk bumi itu apa? Oh kelompok seni, berarti yang di angkat pengurus itu seniman semua. Nah, padahal nggak jalan organisasi ini semua ya. Nah jadi penting bumi itu kemudian ada seniman pasti ya, mesti ada manajemen organisasi itu pasti. Tapi penting juga ada yang ngerti agama. Ya bagus ada kiai, ada yang menguasai kitab kuning sehingga untuk menjembatani ya. Tapi paham soal bahasa kebudayaan sehingga dia bisa menjembatani kepada kiai lain ya. Nanti ya, saya juga punya gambaran, nanti kita akan mengkonsolidasikan kiai-kiai yang paham betul bahasa kebudayaan dan mendukung plus bumi supaya kita kumpulkan, kita bikin rumusannya sehingga itu juga bisa menjadi pegangannya teman-teman plus bumi ketika merumuskan ini loh ya. Kita sekarang itu tidak semata-mata lembaga seniman budayawan dalam arti abstrak, tapi kemudian budaya itu sesuatu punya bobot, punya makna yang lebih luas. Jadi bahkan kemarin sempat mau ada usulan di Munas, saya mau mendengar di PBNU Jawa Barat ya. Jadi kalau lembaga seni budaya ini kan seni sudah masuk di dalam budaya ya. Nah daripada di NU itu hari ini muncul kebutuhan satu lembaga, untuk lembaga atau bukan, tapi semacam sejarah merumuskan menjadi ya, ini polemik soal banyak ya, soal ini kan muncul ini efek globalisasi macam-macam, soal sejarah lokal ya dan lain-lain itu mulai muncul. NU harus punya ya. Nah, salah satu kemungkinan kenapa nggak diusulkan aja bumi diperluas kepanjangannya menjadi lembaga sejarah dan budaya muslimin Indonesia. Ini bagian dari PBNU. Nah kita karena di Munas tidak dibuka peluang itu, tapi kemudian di Lesbumi ini kan juga ada muncul Yagus ya, dan menurut sejarah ada sejarawan, akademisi, ya, antropolog, filolog dan lain-lain ya. Nah ini kalau Munas seniman ya, lalu kiai, agamawan, lalu akademisi, manajemen, ini kalau digabung menjadi satu gerakan yang sifatnya gerakan kebudayaan itu untuk mencari pancer kebudayaan bangsa kita. Kenapa? Karena saya sering mengatakan ini PBNU hari ini kan membangun peradaban. Jadi tagline-nya PBNU hari ini kan merawat jagat, membangun peradaban. Nah kita mengatakan basisnya peradaban itu apa? Jati diri peradaban itu apa? Itu kebudayaan. Jadi membangun peradaban tanpa basis kebudayaan itu ambruk. Ya, para ahli mengatakan ya, peradaban itu ibaratnya negara, politik, hukum, ekonomi itu peradaban. Ya. Kebudayaan itu apa? Kebudayaan itu seni, bahasa dan bahasa. Sekarang begini, ya, kita punya bahasa, nggak ada negara bisa hidup nggak? Bisa hidup. Jadi kebudayaan tanpa peradaban itu bisa hidup. Kebudayaan tanpa bahasa, tanpa negara bisa hidup. Tapi sekarang negara tanpa bahasa bisa nggak? Ambruk. Ya. Jadi membangun peradaban itu intinya adalah membangun kebudayaan dulu. Karena kalau dijati diri. Dan mengatakan itu plus bumi. Ya. Nah, karena itu kita perlu ini tadi ya, perlu satu waktu berarti bisa dirumuskan nanti kaderisasi. Ya mudah-mudahan ya, tapi ini sambil itu nunggu kalau ini Raperkap itu bisa sudah mengarah ya ke sana untuk mengkonsolidasikan gerakan, mudah-mudahan nanti pada saatnya
akan bisa nyambung ya, satu yang tertata ya. Ini jadi akar tauhid nanti akikatul awam lah. Jadi resmi nggak usah ngaji Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan lain enggak. Resmi akikatul awam aja ya. Hafal sampai 20 cukup. Tapi nanti bagian pendefinisian memaknai akikatul awam itu untuk di dalam diri kita sebagai ini gerakan kebudayaan ya.